suci Allah Maha Besar, hikmah jam'iyah Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam, wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Al-Halaqatul Munfarijah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai zikir sama-sama sebagaimana biasa kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Adab yang ke-9 di antara suami dan istri yang menjalin bahtera rumah tangga, yaitu at-ta'dib fil nusyuz, atau mendidik dikala ada pembangkangan. Kalau ada pembangkangan, ada perseteruan antara suami dan istri, tidak bisa didamaikan lagi, maka hendaklah mengambil hakam atau mengambil penengah. Penengahnya nanti dari pihak istri maupun dari pihak suami. Gak usah manggil-manggil RT, gak usah ngelipet-ngelipetin Pak RW, jangan. Pokoknya dari pihak suami dan pihak istri saja. Nah, ini menjadi penengah. Nah, melanjutkan pembahasan tentang ta'dib bin nusus atau mendidik ketika ada pembangkangan baik dari laki maupun dari perempuan. Maka di sini berkata muallif, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma idza kana an-nushuzu min al-mar'ati khassatan far-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i falahu ay yu'addibaha wa yahmilaha 'ala ta'ati qahran wa yuhammilaha 'ala ta'ati qahran. Adapun ketika pembangkangannya itu ada dari perempuan secara khusus, sedangkan rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu berdiri di atas perempuan, falahu ayyu'addibaha, maka bagi suami mendidik istri, wa yuhammilaha, dan bisa membebankan atau menanggungkan istri ala ta'ati, untuk taat, tohron secara paksa. Nusyuz atau pembangkangan boleh jadi dari laki-laki, boleh jadi juga dari perempuan. Laki-laki yang mungkin nggak pernah kasih nafkah, kemudian juga nggak pernah nengokin bininya, sekali nengokin nabokin, kan itu bahaya yang begitu. Nggak pernah ditengokin, nggak pernah disapa, tapi sekalian nengokin, nyakitin. Ini juga nusyuz atau pembangkangan. Begitu juga dari pihak perempuan. Nah, kalau dari pihak perempuan justru lebih gampang. Kalau memang pembangkangan itu dari perempuan lebih gampang, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu berdiri di atas perempuan, itu maksudnya punya satu keistimewaan karena memang laki-laki lah yang memberikan nafkah. Kan nafkahnya dari kita, nafkahnya dari kita. Nah, kemudian mas kawin juga dulu dari kita semuanya. Itu sebenarnya udah merupakan satu modal. Nah, lain hal kalau suaminya juga dimodali sama istrinya. Nah, susah dah tuh. laki atau suami dimodal sama istrinya, atau kebanyakan
Iya, banyakan istrinya modalnya. Nah, buat mendidik agak sulit. Tapi tetap laki-laki di sini qawwamuna 'alan nisa, artinya dari nafkah dia memang udah punya satu basic atau dasar. Kemudian dari mas kawin itu memang kewajiban laki-laki. Sebenarnya itu punya kesempatan buat mendidik perempuan, mendidik istrinya. Nah, mendidik di sini hendaklah mendidik bahkan bisa dengan ketaatan. Pernah saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan nusyuz atau membangkangnya istri terhadap suami ini urusan-urusan prinsip seperti agama, urusan-urusan seperti sholat, puasa Ramadan dia nggak pernah puasa, sholat nggak pernah sholat. Nah, ini nusyuz juga harus dididik. Demikian juga meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Misalnya dia nggak mau mendidik anaknya atau nggak mau ya merawat anaknya, pergi begitu aja, nggak mau merawat anaknya, baik anaknya maupun anak mertuanya, suaminya maksudnya, nggak pernah dilayani, itu nusyuz juga. Nah, maka suami berhak untuk mendidiknya. Walakin yang bagi ayatadarraja fi ta'dibiha wa huwa ayyuqaddima awalan al-wa'dha wa tahdhira wa takhwifa. Tetapi seyogianya hendaklah bertahap fi ta'dibiha dalam mendidik istri, wa huwa ayyuqaddima awalan al-wa'dha, yaitu dengan mendahulukan nasihat, wa tahdhira dan ancaman, wa takhwifa dan juga ya warning sama ancaman juga. Yang pertama harus bertahap. Yang pertama harus kita ketahui, memberikan nasihat kepada istri itu harus bertahap. Pertama harus dengan nasihat, memberikan pendidikan kepada istri. Yang pertama harus dengan wa'ad atau mau'idhah hasanah kita kenali. Ini memberikan nasihat. Nasihat ini pada istri ya tentu dengan cara baik-baik juga. Kemudian boleh dengan, kalau belum bisa juga boleh dengan ancaman. Kalau belum bisa juga boleh dengan takhwif. Takhwif itu ya semacam warning atau embargo. Embargo aja, belanjanya udah nggak ada, maunya. Kalau masih nggak mau sholat subuh juga, tarik belanjanya. Masih nggak mau puasa Ramadan juga, udah nggak usah kasih belanja. Itu dengan cara bertahap. Tapi tentunya yang pertama adalah nasihat. Langkah-langkah ini langkah-langkah sebagaimana umumnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang ada di masyarakat, jadi skalanya lebih luas. Itu yang pertama ya harus ada al-wa'ad, harus ada nasihat dulu. Jangan awal-awalnya ya mulainya ya udah nyambit-nyambit, nggak boleh. Mulainya aja udah takbir sambil nyambitin inian rumah, nggak boleh. Harus ada nasihat dulu yang pertama. Dan lagi pula amar ma'ruf nahi mungkar yang kita kenal di masyarakat ini hukumnya fardu kifayah, saudara. Fardu kifayah bukan fardu ain. Andai di satu masyarakat sudah ada yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang lain gugur kewajibannya. Bukan fardu ain, apalagi kita negara hukum yang udah punya lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang bertugas untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Udah ada Satpol PP, ya udah ada polisi, maka udah sebenarnya itu sudah fardu kifayah, sudah gugur artinya. Nah, kita hanya memberikan dorongan saja, dorongan kepada pemerintah agar melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Nah, demikian juga dalam rumah tangga harus didahului dengan nasihat. Kalau dalam masyarakat sosialisasi lah, ini nggak boleh, yang itu boleh. Nah, dalam keluarga demikian juga kepada istri, seorang suami harus mendidik awalnya dengan nasihat. Fa'ilam yanjah wallaha dhahruhu. Kalau belum berhasil juga wallaha dhahruhu, maka palingkanlah si istri dari punggungnya, fil mudja'i dalam tempat tidurnya. Maksudnya ada belakang udah ya, belanja udah diembargo, tidur udah ada belakang aja. Awin paroda anha bil firashi, atau tidur sendiri. Ngapain bang beli dipan? Ogah beli baru aja spring bednya, gak tidur bareng sama lu. Habis kagak pernah sholat subuh, pesen dipan baru. Wahajaroha, atau mendiamkan istri. Wahwa fil baiti maha, sedangkan dia tetap di rumah bersama istri. Min lailatin ila salati layalin, mulai dari 1 malam hingga 3 malam. Masih belum bisa juga, udah tidurnya di ya pantatin, pisah juga ranjangnya, tapi belum bisa juga, diemin dah sehari, 2 hari, semalam, 2 malam, sampai 3 malam boleh diemin kalau memang melakukan nusyuz. Sekali lagi, nusyuz itu hal-hal yang prinsip. Kalau cuma sekedar ngomong kencang bukan nusyuz.
bukan. Ya emang dia ngomongnya kencang, ya dari sononya ya waktu ngidam mertuanya, ngidam toa kali, jadi ngomongnya nggak bisa pelan, jadi ngomong kencang tidak termasuk nasyuz. Hal-hal yang prinsip seperti bakti atau melayani suami, kemudian kewajiban-kewajiban agama itu prinsip, kalau dia tinggalkan maka namanya nusyuz. Suami harus mendidik istri. Fa'ilam yanjah dzalika biha darabaha darban ghairu mubarrihin. Kalau belum berhasil juga, didiemin udah nggak berhasil juga, potong ini belanja udah juga, embargo udah, tidurnya dipisah ranjang juga udah, bahkan bisa kamar, yang satu di kamar, yang satu di kamar mandi. Nah udah pisah semuanya, nggak berhasil juga, maka boleh dipukul tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Dorban ghairu mubarrih itu pukulan yang tidak melukai. Kita temukan dalam fikih-fikih klasik itu dalam hal takdib atau mendidik perempuan. Kemudian juga dalam mendidik anak yang nggak mau sholat, dia udah umur 6 tahun, ya udah umur 10 tahun nggak mau sholat, pukulnya tapi pukulan yang nggak nyakitin. Pukulan yang nggak nyakitin itu pukulan yang kira-kira nggak sampai tulang gitu Pak. Kalau nyakitin sampai tulang, apalagi sampai luka, nggak boleh. Wala yadribu wajahaha fadzalika manhiyun anhu. Dan tidak boleh memukul mukanya, muka istri nggak boleh, itu terlarang. Manhiyun anhu terlarang. Jadi pukul apanya? Pukul pantatnya aja. Pakai apa? Pakai sapu lidi. Biar nggak sakit ya satu aja. Ambil aja lidinya satu. Kemudian mukul, ambil aja satu. Pukul pantatnya boleh. Anak-anak juga begitu, yang nggak mau sholat boleh. Jangan pukulan yang mubarrih atau meninggalkan luka, ini dilarang. Rasulullah SAW di antara mudaroh atau belas kasihnya Rasulullah kepada manusia dan kepada seluruh makhluk, annahu la yadummu ta'aman. Nabi Muhammad nggak pernah mencela makanan. Kalau emang talas nggak mau dimakan, diemin aja udah, jangan dicela. Bungkus boleh, bungkus. Itu solusi yang bagus tuh Bang Bian tuh. Bungkus nggak mau dimakan, udah bungkus aja, jangan dicela, bungkus. Ntar kasihin siapa kek? Iya. Itu solusi apa provokasi? Makanan. Rasulullah juga la wala yadribu khodaman. Rasulullah nggak pernah wala yanharul khodaman, nggak pernah gentak pembantu, nggak pernah pembantu digentak Rasulullah. Begitu juga wala yadribu mro'atan, Rasulullah nggak pernah mukul istri, nggak pernah. Jadi antara mudaroh atau belas kasihnya Rasulullah kepada seluruh makhluk, bukan cuma istri, bukan cuma pembantu. Makanan itu sama Rasulullah nggak pernah dicela. Kalau beliau mau makan, kalau enggak beliau diam aja. Ini belas kasihnya Rasulullah yang harus kita teladani. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.